Hi everybody, welcome back to the Ocean Study Hub channel on YouTube. Kenalin, nama aku Chenny, dan di video kali ini aku akan membahas subtes PBM Tryout ke-11 Pahamify tahun 2026. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan PDF-nya ini secara gratis, nanti bisa cek aja di description box. Sudah aku taruh linknya di sana. Mungkin teman-teman mau nih mengerjakan terlebih dahulu sebelum mendengarkan pembahasan di video kali ini. Oke, langsung aja kita ke nomor 1. Penulisan huruf kapital yang salah terdapat pada kalimat nomor. Nah, di sini ada beberapa opsi ya. Kita cek dari opsi yang pertama. Walaupun surat kabar cetak masih ada di Indonesia, tetapi kondisinya pada era digital sesuai dengan peribahasa, hidup tak segan, mati pun tak mau. Nah, di sini semua penulisan huruf kapitalnya sudah benar ya. Indonesia, nama negara, dia huruf kapital, lalu ada konjungsi intrakalimat tetapi itu dia tidak kapital ya. Jadi dia juga sudah benar. Untuk opsi yang B, kalimat ketiga, kita lihat ya. Berdasarkan Serikat Perusahaan Pers. Nah, di sini sudah benar penulisannya SPS ya. Itu dia kapital karena merupakan suatu singkatan dari nama lembaga. Oke. Nah, lanjut opsi yang C, kalimat 6. Surat kabar terkini. Nah, di sini ada Koran Sindo. Koran Sindo karena ini merupakan nama koran, maka dia harus ditulis secara kapital. Oke. Dan juga nama bulannya di sini, April, juga harus kapital sehingga benar. Nomor 8. Di Nusantara, surat kabar pertama yang diterbitkan pada tahun 1744 bertama bla 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 bla. Nah, di sini dia juga sudah benar penulisan huruf kapitalnya. Nusantara N-nya kapital dan 1744 itu karena dia nama tidak perlu kapital ya. Nah, di sini ada nama ya, Bataviasche Noveles. B-nya kapital, N-nya juga kapital sehingga benar. Nah, berarti yang salah itu adalah nomor 9. Kenapa? Karena di sini lihat ya, zaman Orde Baru. Nah, zaman Orde Baru ini dia zamannya Z-nya itu seharusnya tidak kapital ya teman-teman. Karena kenapa? Orde Baru ini bukanlah nama dari suatu zaman ya. Zaman itu kan biasanya ada zaman Paleolitikum dan juga sebagainya gitu kan. Nah, seharusnya zaman di sini tidak huruf kapital karena dia bukan nama diri resmi gitu kan, bukan nama diri resmi dari Orde Baru. Sehingga jawaban tepat adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor kedua. Penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat nomor. Nah, jawaban teman-teman apa nih? A, B, C, D, atau E? 1, 2, 3. Jawaban tepat itu adalah opsi E ya guys, kalimat 7. Nah, kenapa di sini tanda komanya salah kalimat 7? Kita lihat dulu ya. Kalimat 7 itu bunyinya kayak gini. Meskipun demikian, keberadaan surat kabar di Indonesia sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Nah, di sini kenapa dia bisa salah gitu kan ya penggunaan tanda komanya? Karena tanda koma pada kalimat 7 seharusnya digunakan setelah konjungsi antar kalimat. Meskipun demikian, sehingga perbaikannya itu seperti ini. Meskipun demikian, koma, keberadaan surat kabar di Indonesia sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Nah, itu perbaikan yang benar kan? Meskipun demikian koma, tapi di kalimatnya ini dia tidak ada tanda koma. Nah, selain itu apa yang membuatnya dia salah? Nah, ini kan ada ya. Meskipun demikian keberadaan surat kabar di Indonesia sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Nah, kalau misalnya nih antara Indonesia dan sudah itu ada tanda koma, ini dia kalimatnya tidak akan menjadi kalimat yang logis. Karena kenapa? Sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Apa yang sudah ada gitu kan? Makanya seharusnya komanya di sini dihilangkan di antara Indonesia dan sudah dan diganti pada meskipun demikian koma ya. Karena setiap konjungsi antar kalimat ya, setelahnya itu dia diberikan tanda koma. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kalimat manakah yang maknanya sama
dengan kalimat 8. Nah, kita lihat kalimat 8. Di Nusantara, surat kabar pertama yang terbit pada tahun 1744 bernama Bataviasce Novelas. Nah, mana sih di antara opsi A sampai E yang maknanya itu sama? Jawaban teman-teman apa nih? A, B, C, D, atau E? 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat itu adalah opsi yang A, ya. Bataviasce Novelas adalah surat kabar pertama yang terbit di Nusantara pada tahun 1744. Nah, jadi itu ya, soal yang nomor 3 jawabannya adalah yang A, karena dia maknanya sama. Kalimat tersebut mengubah urutan fungsi kalimat dan kata-kata tanpa mengubah makna, ya. Kalau misalnya yang B, teman-teman jawab B, surat kabar yang terbit di Nusantara pada tahun 1744 berjudul Bataviasce Novelas. Nah, ini salah karena kata berjudul menyebabkan maknanya berbeda dengan kalimat 8, ya. Berdasarkan kalimat 8, Bataviasce Novelas adalah nama surat kabar, bukan judul surat kabar. Opsi ketiga, pada tahun 1744, Nusantara yang menerbitkan surat kabar Bataviasce Novelas. Nah, ini salah karena kalimatnya tidak logis, ya. Ada kata yang. Kalimat tersebut tidak memiliki predikat dan hanya mengandung unsur keterangan dan subjek, sehingga maknanya ini jadi kurang jelas nih, teman-teman. Opsi D, surat kabar Bataviasce Novelas yang terbit di Nusantara pada tahun 1744. Nah, ini dia juga salah ya, karena gini loh, pola kalimatnya itu dia jadi berubah sehingga maknanya itu dia juga beda. Di sini dia jadinya menjelaskan nih perincian dari Bataviasce Novelas. Apa sih Bataviasce Novelas itu? Ya, surat kabar yang ada yangnya nih. Permasalahannya itu ada kata yang, sehingga kalimatnya itu jadi berbeda maknanya dengan sebelumnya. Oke? Kalau yang E, opsi kelima ya, pada tahun 1477, nah ini makin salah lagi, karena seharusnya itu kan 1744 ya, bukan 1477. Semoga dapat dimengerti. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 1 adalah, kita lihat kalimat 1 ya. Walaupun surat kabar cetak masih ada di Indonesia, tetapi kondisinya pada era digital sesuai dengan peribahasa, hidup segan, mati pun tak mau. Nah, kira-kira kata mana sih yang harus dihilangkan? A, B, C, D, atau E? 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah yang D, walaupun. Nah, kenapa jawaban yang tepat itu adalah walaupun? Soal yang tadi aku tanyain itu menanyakan terkait kata yang harus dihilangkan. Nah, sebuah kata perlu dihilangkan karena katanya itu dia menyebabkan pemborosan kata atau kerancuan struktur, ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Walaupun surat kabar cetak masih ada di Indonesia, itu kan dia keterangan. Tetapi di sini konjungsi. Ya, kondisinya pada era digital itu subjek sesuai P dengan peribahasa hidup segan mati pun tak mau. Itu dia merupakan sebuah pelengkap ya. Kalimat satu ini dia terdiri atas dua klausa dan terdapat dua konjungsi. Oke, apa konjungsinya? Masih ingat? Yes, walaupun dan juga tetapi. Konjungsi walaupun ini merupakan konjungsi subordinatif, sedangkan tetapi merupakan konjungsi koordinatif. Kedua konjungsi tersebut menyatakan perlawanan. Nah, agar kalimatnya tidak boros, kita bisa hilangkan salah satu konjungsi. Ya, boleh walaupun, boleh juga tetapi. Nah, sekarang kita lihat di opsi. Di opsi itu kan hanya ada satu aja ya, walaupun gitu. Sehingga yang kita hilangkan adalah walaupun. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kalimat manakah yang merupakan kalimat efektif dari kalimat satu? Nah, kalimat satu berbunyi, ketika kita berbicara soal penyebab kerusakan terumbu karang, maka hal pertama yang biasanya terlintas di kepala adalah perubahan iklim. Nah, di sini ditanyakan terkait yang efektif. Ingat ya, kita petakan dulu
pola kalimatnya. Nah, karena di awal kalimat itu ada kata ketika, ingat ya, kalau dia ada kata ketika, pasti selanjutnya sampai koma itu dia merupakan sebuah keterangan. Nah, tapi masalahnya ini kan dia sudah ada keterangan nih. Selanjutnya kata maka hal pertama yang terbiasa terlintas di kepala adalah perubahan iklim. Maka ini dia juga sebuah keterangan. Sehingga apa yang terjadi pada struktur kalimat ini itu dia karena dihubungkan dengan dua klausa ya dan menggunakan konjungsi ketika dan maka, dia itu kalimatnya tidak efektif karena nggak punya nih unsur subjek dan predikat. Ingat, kata ketika dan maka selanjutnya itu dia merupakan sebuah keterangan. Oke? Nah, agar subjek dan predikatnya jelas, kita harus menghilangkan kata ya. Yang harus dihilangkan itu adalah kata maka. Nah, sehingga kalimat yang jelas itu adalah opsi yang 5, 4, 3, 2, 1 ABCDE guys. Jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Ketika kita berbicara soal penyebab kerusakan terumbu karang, hal pertama yang biasanya terlintas di kepala adalah perubahan iklim. Nah, di sini subjek predikatnya itu dia jelas ya. Ketikanya itu sampai karang, dia masih keterangan. Hal pertama yang biasanya terlintas di kepala itu dia subjek adalah predikat, perubahan iklim adalah pelengkap. Jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini, kata yang paling tepat menggantikan kata soal dalam kalimat 1. Ketika berbicara soal penyebab kerusakan terumbu karang. Nah, teman-teman, soalnya ini ya, maksudnya pertanyaannya ini menanyakan terkait apa sih kata yang tepat nih untuk menggantikan kata soal. Nah, maka di sini kita harus analisis kalimat 1 berdasarkan konteksnya. Kata soal berdasarkan konteks kalimat. Nah, KBBI itu mengatakan bahwa soal bermakna hal yang harus dipercayakan atau masalah. Nah, maka kita harus lihat nih mana yang dia tuh maknanya sama dengan apa yang dibilang KBBI ya, hal yang harus dipecahkan atau masalah. Sehingga opsi yang tepat adalah yang 5, 4, 3, 2, 1 yang D guys, masalah. Oke? Berarti jawaban yang tepat itu adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 5 dan 6? Kalimat 5, cara ini bisa melumpuhkan ikan seketika sehingga ikan lebih mudah dijaring. Itu kalimat 5 ya. Namun, di kalimat 6. Kalimat 6, namun terumbu karang pun akan hancur dalam sekejap. Nah, di sini dia memiliki hubungan apa ya guys? Kira-kira dapat ditebak? Nah, di sini ya teman-teman, apa yang menjadi salah itu kalau misalnya kita nih mau menggabungkan kalimat ya. Ini kan ada kata namun nih. Namun ini adalah pertentangan. Nah, sekarang kita lihat kalau pertentangan dibawa menjadi satu, gabung. Berarti konjungsi yang diperlukan itu adalah konjungsi intra kalimat, bukan konjungsi antar kalimat ya. Sehingga yang tepat itu adalah opsi yang ABCDE 5, 4, 3, 2, 1 opsi yang C. Oke, segitu dulu untuk pembahasan tryout ke-11 Pahamify tahun 2026. Aku bahas sampai nomor 7 aja. Tapi kalau teman-teman mau mendapatkan jawaban yang lengkap, ini aku kasih tahu langsung. Soal nomor 8 jawabannya C, menghilangkan kata bahan. Yang 9 itu jawabannya B, kalimat nomor 3. Soal nomor 10, kata penghubung yang tepat itu adalah D. Selain itu, 11 itu E, dihilangkan. 12 itu kalimat 8. 13 A, nomor 1. Lalu nomor 14 itu B, tingkat kunjungan. 15 C, di kota-kota besar yang kekurangan taman kota, perpustakaan publik atau pusat komunitas, mall mengisi bagian kosong ini. C ya. 16 itu
D, 17A, 18E, 19C, dan 20 itu A. Oke, sekian untuk pembahasan video kali ini. Semoga dapat dipahami dan Astungkara tahun ini kita dapat ke PTN impian masing-masing. Bye-bye!